Oke, sip, makasih. Kenalin diri dulu dong. Nama saya Raffi Bilamkit, saya dari jurusan sastra Jepang dan angkatan 2020 dulu. 2020 ya? 2020. Oke, sip, makasih Raffi. Jadi Raffi ini kali ini saya wawancari karena kemarin ikut magang ya? Yep, betul. Saya magang di Ozora Publishing Company yang ada di Jakarta. Oke, pertama yang jadi pertanyaan saya, kenapa ikut magang di program itu? Karena program itu menarik, yang ditawarkan adalah untuk desain suatu website dan coding, dan juga kita di situ bisa nambah ilmu untuk mentranslate suatu konten bahasa Jepang, atau misalnya kita bisa bikin suatu hal kayak misalnya untuk website, misalnya kita mau untuk website itu tentang pendidikan, tentang hobi, apapun itu yang berhubungan dengan Jepang. Oke, dari kapan sampai kapan? Saya magang di situ tuh dari Februari tanggal 19 sampai Agustus tanggal 19 2004. Oke, jadi sekitar 6 bulan. Oke. Terus waktu mau daftar itu kan pasti punya kekhawatiran, merasa mungkin nggak pede. Bisa cerita nggak apa aja sih kekhawatirannya? Kekhawatirannya sih yang pertama mungkin karena saya mungkin baru pertama kali ngalamin dunia kerja ya. Mungkin masih belum terbiasa dengan lingkungan kerjanya, mungkin karena lingkungan kerja itu sangat amat di sana tuh nggak cuma satu kantor, jadi ada banyak kantor lain. Jadi mungkin pas awal-awal masih bingung ini harus ngapain, job desk-nya ngapain, dan juga mungkin pas awal-awal tuh lebih sering kayak mungkin pas awal juga pertama kali itu bingung nanya kantornya di mana, karena keder, tanya sapam segala macam itu sih. Tapi setelah lama udah mungkin 1-2 bulan sih udah terbiasa banget dan malah nyaman. Oke, di sana ada lulusan kita nggak? Ada, kebetulan ada 3 orang. Yang pertama tuh cowok, saya lupa namanya. Oke. Tapi yang kedua tuh cewek namanya Kazumi. Yang ketiga itu cowok juga. Itu asisten bos yang di Jepang. Jadi kalau misalnya di Jepang tuh namanya katosan. Jadi kalau katosan datang ke kantor itu biasanya ada asistennya. Nah, dia tuh jadi penerjemah, translator ya. Oh, jadi ada alumni kita di sana. Iya, ada 3 orang. Bisa nanya-nanya lah ya. Betul. Oke. Jadi paling bingungnya di awal-awal doang. Iya. Pas sudah di ending malah nyaman. Lingkungan kerjanya enak. Seniornya juga lumayan ngebantu. Lumayan happy lah. Oke. Terus pertama mau tanya suka dukanya nih. Sukanya dulu apa? Sukanya sih yang pertama itu emang saya pengen. Saya suka desain, terutama desain di Photoshop, dan juga desain untuk website, dan juga saya suka ngebuat konten buat konten Jepang. Saya tuh pengen dari awal, tapi saya nggak ada wadahnya. Jadi ketika masuk Ozora, dia punya wadah untuk naruh konten Jepang, entah itu dari kultur, entah itu teknologi, semua ada. Jadi anaknya itu. Dan juga saya juga dapat project waktu itu disuruh translate website Ozora yang dari Jepang ke Indonesia. Nah itu juga bareng-bareng sama teman-teman. Dan juga dukanya sih mungkin di coding ya. Coding tuh rada sedikit ribet karena itu pakai kode-kode gitu, dan juga harus banget. Misalnya kalau misalnya satu codingan itu salah satu aja, itu berantakan semua. Itu aja sih. Jadi nggak ada background tentang coding ya? Iya, nggak ada background coding. Kalau bisa sih sebelum masuk Ozora tuh minimal tahu basicnya dulu tentang coding, apa aja yang harus dipelajarin. Nanti ketika udah mengimplementasikan itu bisa. Oke, tapi walaupun nggak punya basic, tetap bisa survive ya? Belajar otodidak, kalau nggak mungkin nanya-nanya ke teman atau nanya ke senior gitu. Oke. Sip. Terus tadi sukanya udah, dukanya coding ya? Coding. Ada lagi nggak dukanya? Dukanya mungkin macet ya kalau di Jakarta. Kalau naik itu kan kita pulang jam 5 sore. Bareng juga sama ya orang kantor lain sebelah, di satu waktu, entah itu naik busway, naik kendaraan pribadi, apapun itu macet itu doang. Kadang bisa pulang jam 7 sampai rumah karena macet. Oke, jadi dukanya macet. Ya? Oke. Ngomong-ngomong, ini selama magang dapat kayak honor nggak sih? Oh, dapat. Di Ozora tuh kita kalau misalnya kita ngerjain tugas klien, itu bisa dapat
fee. Tapi kalau misalnya karena di Ozora itu sistemnya kita bukan ngerjain tugas karyawan, tapi kita ngebuat portofolio buat diri kita sendiri. Jadi itu kayak kita tuh belajar di sana buat desain. Nanti kalau misalnya kita lulus, kita ada portofolio buat kita apply ke misalnya mau kerja lagi atau misalnya mau magang lagi gitu. Keren banget ya. Jadi pas masuk belum bisa apa-apa, ya udah bisa sedikit ya. Nah, Terus di Ozora dilatih ya. Terus pas keluar itu, pas selama magang juga dikasih honor. iya. Terus pas keluar juga dapat sesuatu buat bekal nanti Bukan gitu ya. nanti gitu. Jadi nanti kita buat portofolio, kita ada desain, ada coding, itu bisa kita serahin. Mungkin mau daftar yang di jurusan sama, mungkin kalau minat lagi bisa. Oke, sip. Nah, ini kan ada mungkin adik kelasnya yang mau ikut program-program magang nih gitu kan, tapi mungkin khawatir nggak bisa nggak pede atau takut nggak bisa memenuhi ekspektasi tempat magangnya. Nah, mungkin dari Rafif ada yang mau disampaikan tips buat adik-adiknya nih. Tipsnya sih yang pertama, kalau interview tuh jangan terlalu tegang ya, biasa aja. Karena di Ozora juga supervisor yang nge-interview juga nggak terlalu ini banget kok, nggak terlalu serius banget, bisa diajak bercanda juga. Saya juga pas interview di Ozora juga bercanda-bercanda. Jadi dibuat asik aja, karena supervisornya juga seru. Sip. Oke, sip. Makasih Rafif. Udah share pengalamannya hari ini. Ya, terima kasih.